Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pimpinan klinik cabang Jemur, nggih, LBC cabang Jemur Surabaya yang sudah hadir beserta tim di bimbingan akreditasi klinik Jemur Surabaya gitu nggih. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan bimbingan dari kami, yaitu dari bab 1 dan bab 2, yaitu saya sendiri, Pak Agung ya, dari Surveyor TKSD UKM, yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya dalam melengkapi bab 1 dan bab 2. Sedangkan nanti untuk bab 3 nanti akan dibimbing oleh Dr. Alfi nggih, terkait dengan apa itu terkait dengan bab 3. Namun sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu akreditasi dan lain sebagainya. Nah, sebelum Bapak Ibu semuanya menuju ke dokumen, sebaiknya kita harus ketahui terlebih dahulu yaitu terkait dengan pedoman. Pedoman apa yang harus disiapkan pada saat akreditasi klinik LBC Jemur gitu nggih. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuka terlebih dahulu atau mempelajari terkait dengan juknis nggih. Juknis terkait dengan akreditasi klinik. Mohon izin untuk share screen. Iya. Nggih, bentar dokter. Nah, Iya. ini judulnya apa? Data naskah. Nah, ini nggih, saya share screen dulu. Sudah terlihat nih, dokter? Iya, sampul. Oke. Nah, yang kita pahami pertama adalah standar ini dulu ya dokter. Standar dan instrumen akreditasi klinik. Nah, di dalamnya ini Iya. adalah terkait standar-standar yang harus Bapak Ibu patuhi sebagai klinik dalam hal ini dalam eh, penilaian akreditasi nggih. Di sini semuanya sudah lengkap nggih dokter. Nanti saya akan bahas persatu persatu. Nanti ini Bapak Ibu bisa pelajari nggih sambil nanti kita Iya. pelajari hari ini gitu nggih. Nanti ini ada di dalamnya ini nggih dokter ada apa saja ya yang di dalamnya baik itu standar tata kelola klinik untuk bab 1, bab 2 ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan di bab 3 ada standar penyelenggaraan kesehatan perorangan di mana di sini di dalamnya juga sudah ada instrumennya, jadi sudah lengkap, sudah ada standar dan instrumen. Jadi kalau standar itu seperti panduannya, kemudian instrumen ini nanti penilaiannya seperti apa saja yang Iya. harus dibutuhkan gitu, nggih. Nanti ini semuanya ada di sini, nanti Bapak Ibu bisa copy gitu ya, saya kirimkan nanti di grup gitu nggih. Kemudian Oh, setelah Bapak Ibu mempelajari ini, nanti Bapak Ibu terlebih dahulu menyusun tata naskah ya. Tata naskah ini adalah tata naskah yang memang menjadi acuan Bapak Ibu semuanya untuk nanti menulis sebagai dasar ya untuk penulisan di bab 1, bab 2, bab 3 nggih, terkait dengan mungkin SK, kemudian SPO, kemudian juknis, panduan, pedoman dan lain sebagainya itu nanti merajuk pada tata naskah. Nanti kalau LBC itu sudah ada tata naskahnya dari pusat nggih Bu, ke dokter. Itu iya. sudah ada. Oh, Nanti iya. tinggal tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja itu yang ada dari pusat gitu nggih. Ini salah satu contoh yang punyanya di Lumajang ya. Jadi nanti panjenengan ada sendiri kalau yang dipunyanya klinik LBC nanti bisa panjenengan eh, berikan ya, saya berikan nanti gitu ya. Ini contohnya Iya, seperti ini siap. dokter. Jadi nanti di dalamnya isinya ada seperti ini. Permisi. Nah, nah ini jadi misalkan ini ya pelaporannya seperti apa, kemudian ukuran kopnya. Nah, ini kopnya kalau misalkan Bapak Ibu ada penyuluhan seperti apa bentuknya, kolom-kolom materinya seperti apa. Jadi semuanya ini semuanya sudah ada. Nanti disesuaikan dengan yang ada di klinik LBC. Itu sudah ada. Kalau yang LBC tata naskahnya. Ini hanya sebagai contoh daftar hadirnya, kemudian mungkin undangan. Ini salah satu undangannya dan lain sebagainya gitu. Mungkin nanti ada sendiri kita akan kirimkan gitu nggih. Kemudian ini kalau yang tadi itu kan secara keseluruhan ya dokter, ini sudah ada, ini juga sudah ada. Nanti ada beberapa
pedoman-pedoman seperti PPI dan lain sebagainya itu akan nanti saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan DFO. Bapak Ibu sudah mengisi DFO ini, Bu? Sudah, Bapak. Oke, kita bahas terlebih dahulu, nggih. Mungkin Bapak Ibu bingung DFO itu apa sih gitu ya. Nah, Ya. kita bahas. Nah, ini. Kenapa kok tiba-tiba ada DFO? Yang pertama adalah kita tahu ada peraturan pemerintah ya nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, di mana semua fasilitas kesehatan itu terkait dengan entah itu puskesmas, klinik, rumah sakit, UTD, laborat itu harus terakreditasi. Jadi semua yang ada hubungannya dengan ini, yang ada di undang-undang atau peraturan pemerintah ini berarti harus terakreditasi, entah itu mutu maupun pelayanannya. Kemudian, nah, Kementerian Kesehatan itu menciptakan atau melahirkan namanya Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan atau yang dikenal dengan panjenengan sekarang DFO ya. Jadi di situ tuh ada beberapa aplikasi nggih, ada yang internal sama eksternal. Nah, yang eksternal itu yang sekarang Bapak Ibu gunakan yaitu data Fasiankes online atau kalau disingkat DFO. Nah, DFO itu apa sih? Nah, jadi nanti di dalamnya itu terintegrasi nih Bapak Ibu menjadi satu aplikasi yang digunakan oleh Fasiankes, terutama klinik, puskesmas, lab, dan lain sebagainya itu untuk mengintegrasikan data-data yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, nanti Kak di mana mengaksesnya alamatnya dfo.kemenkes.go.id yang sudah Bapak Ibu isi kemarin. Ya, nanti kalau misalnya mengetik di YouTube atau di Google seperti ini ya, diketik di pencarian, ketik DFO Kemenkes, nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk password sama email, monggo panjenengan sesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu daftarkan, nggih. Ini ya. Jadi panjenengan sudah mendaftarkan. Nah, itu panjenengan bisa dimasukkan ya, email sama passwordnya. Monggo dimasukkan. Kemudian baru ada captcha. Captchanya ini jangan lupa ditekan nomornya. Kalau ini 2056 baru nanti di login gitu ya, yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, DFO ini di dalamnya ada tiga. Ada profil, ada data klinik sama akreditasi. Nah, di profil ini Bapak Ibu harus lengkap ya, ini mengisinya. Profil ini nanti yang diisi adalah pimpinan cabang, Ibu. Yang punya pimpinan cabang, monggo panjangan isi selengkap ya, nama, jenis Ya. kelamin, kliniknya apa, nomor KTP-nya, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP sampai email. Tetapi alamat, nomor HP dan email ini adalah terkait dengan di mana Bapak Ibu tinggal ini ya, tinggalnya. Kemudian Mitra 2 Karangmojo ini berarti emailnya dari klinik ya, dari klinik ya, bukan emailnya pribadi pimpinan cabang tapi punyanya klinik gitu nggih. Kemudian data Fasiankes, kedua adalah data dasar. Eh, Data dasar ini mohon maaf, mohon monggo izin Pak eh Agung. Untuk alamatnya itu bukan alamat kantor ya berarti? alamatnya Saya alamat lupa. mana dokter? Alah dokter. Bu. Alamatnya ini harusnya alamat rumah atau alamat kantor nggih? Itu Di alamatnya data harusnya kan profil. kliniknya dokter. Oh, di kliniknya, iya siap, Iya. betul berarti. Iya. Heeh. Terus habis itu data klinik ya. Data klinik ini harus diisi ya dokter. Atau Bu, ini terkait nama kliniknya, kemudian dan lain sebagainya diisi semuanya ya. Ya, Lengkap. ya, Kemudian sini. nanti surprise juga. Ini nanti tinggal diklik aja ada atau tidak. Kalau ada ya diklik Ya. ada, tidak ya tidak. Yang tertulis wajib berarti harus diisi, nggak boleh nggak diisi ya Bu. Kalau semua tulisan wajib berarti harus diisi ya. Kecuali kalau yang tidak wajib berarti tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian SDM. Nah, ini juga diisi, disesuaikan dengan yang ada di klinik. Misalkan kalau di klinik kecantikan kan nggak ada dokter gigi. Ya sudah nggak usah nol gitu ya, disesuaikan ya. Kecuali kalau dia kliniknya klinik gigi yang harus ada dokter gigi gitu ya. Kalau klinik kecantikan kan nggak ada dokter gigi. Jadi disesuaikan gitu nggih. Ini semuanya disesuaikan. Kemudian jangan lupa diupload gambar vaskesnya ya. Gambar lokasi tempatnya, gambar bangunannya ya.
Jangan gambar orang kayak gini ya. Ini gambar anu nih, selfie ini ya. Ya, gambar bangunannya. Ya, jangan gambar selfie. Jadi gambar bangunannya di-upload ya. Kemudian nanti pelaporan ini masih ada proses, jadi masih belum bisa panjenengan lakukan. Kemudian sertifikat ini kalau sudah panjenengan terakreditasi ya, nanti akan muncul di sini barcode dan lain sebagainya. Ini bisa di-download. Kemudian ini nanti sertifikatnya kayak gini ya, sertifikatnya paripurna atau gimana nanti ini akan muncul sendiri di sini nilainya. Kemudian nah RME jangan lupa ini diisi. Kalau tidak nanti panjenengan akan dapat surat panggilan, surat teguran ya. Itu. Jadi diisi ya apakah sudah pakai RME? Ya, pengembangnya siapa? Swasta, namanya siapa? Harus jelas. Apa si A, si B, si C harus jelas. Apa saja yang di aplikasi RME ya dicentang. Kalau nggak ada ya tidak usah dicentang gitu ya. Yang ada saja di RME tersebut. Kemudian, nah proses akreditasi. Nah, kita ke bawah ini ya. Dari tadi profil, data klinik, kemudian akreditasi. Nah, akreditasi ini Bapak Ibu sudah memilih seperti ini kan? Oke, ini sudah. Nah, nanti untuk dipilihnya adalah yang ini. Ini ada tanggal ya Bu, ada pengajuan usulan survei dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekarang posisi ada di respon LPA atau kesiapan survei? Iya, Nggih. untuk yang di poin proses akreditasi ini saya belum, jadi Hmm. masih kosong yang proses akreditasi. Oh, masih belum nyampe sini. Iya, Oh ya untuk nanti. proses akreditasinya. Oh Karena nanti. masih bingung untuk pemilihan tanggalnya atau Oh, gimana ya. kalau tanggal bisa Bu, nanti bisa dipilih dulu nanti Heeh. biar nanti menyesuaikan itunya. Nggak apa-apa. Yang penting panjenengan apa ngisi di DFO dulu nanti tanggalnya bisa berubah, nggak apa-apa. Oh iya, jadi yang untuk poin akreditasi ini saya tambah usulan dulu ya. Iya. Tambah usulan, kemudian nama LPA, Heeh. Habis itu baru tanggal surveinya. Nanti tanggal surveinya bisa dikoordinasikan kembali sama Kementerian Kesehatan. tanggal keberangkatan surveinya ini saya pilih sendiri ya, Pilih kira-kira sendiri. kapannya? Iya, Oh kapannya? gitu. Misalkan surveinya panjenengan minta 24 sama 26 Desember, misal ya. Tanggal Ya. survei ya. Berarti tanggal kedatangan tanggal 25 karena tanggal 24 itu masih daring ya. Oh gitu. Tanggal Ya, 25 kedatangan, kepulangan tanggal 26. 26. Oh, J siap. gitu Bu. 26. Kemudian tanggal kedatangan itu berarti tanggal 25 strip 25 25 strip 25 25 12 misalkan ya 25 Desember. Nah, itu Ya, datangnya berarti cuma satu hari kan? Berarti sebelahnya ya, dari ke gitu karena sebelahnya dari ke gitu kan. Berarti ya 25 sama 25 24 sama 24 gitu kan. Ya, terus kepulangannya kan terakhir survei tanggal 26. Berarti pulangnya tanggal 26 ya. Tanggal pulangnya pertama 26, terus tibanya 26 gitu, Bu. oh, tanggal kepulangannya ya, Iya, baik, baik. kepulangannya. Terus surveinya tetap 24 sama 26 kan. 24, Heeh. 26. Kan yang dilihat kedatangan itu yang pas datang luring. Jadi makanya tanggal 25 dipilihnya. Gitu. Sudah paham, Bu? Mohon maaf, bisa diulangin lagi Pak Agung. Misal gini, Jadi tanggal panjenengan keberangkatan, tanggal ya, 24 mau survei ya, tanggal 24 sama 26. Surveinya kan dilakukan 2 hari. Ya, ya, tanggal daring sama 1. luring. Daringnya misalkan 24 Desember, ya. Misal Iya, ini daringnya tanggal 24, luringnya saya misalkan datang ke sana tanggal 26. iya, 26 Desember. Berarti itu yang dipilih tanggal itu kan, tanggal survei ya. iya. Tanggal Kemudian keberangkatan survei ya, tanggal tanggal keberangkatan keberangkatan survei. survei berarti tanggal 25. Tanggal Karena yang 25. dinilai keberangkatan survei itu kita nyampe ke lokasi. Oh, berarti tanggal keberangkatan survei ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 25, 25. 25. Heeh. Cuman satu hari kan, Bu? Ya, Kemudian pulangnya tanggal 26 sampai 26. Gitu. tanggal Iya kan 26 kan 26. terakhir survei misalkan tadi ya. Ya, Sampai tanggal 26 gitu ya. iya. Oke.
Kemudian lanjut nggih. Itu. Ya, Kemudian nanti akan muncul seperti ini, Bu. Ya, yang pilihan ya, yang jenengan tadi itu loh. Nah, nanti ya. milih surveyornya di bulan ini tanggalnya apakah ada yang berpasangan. Kalau nggak berpasangan nggak bisa dipilih. Ya, ini. Nanti kalau nggak berpasang, nah ini kan pasangan-pasangan ya Bu, ya, itu baru bisa dipilih. Kalau kosong gini berarti nggak bisa dipilih. Yang bisa dipilih nih kayak misalkan Oh, tanggal 1, tanggal 2 ini kan ada namanya kayak misalkan kayak gini. ya. Tuh, jadi yang bisa dipilih ini, yang kuning-kuning ini. Gitu. Ini tapi harus berpasangan ya. Kalau cuma satu saja nggak bisa, harus sepasang ya. Gitu. Terus, Iya, itu keluar kalau kami sudah submit itu ya, ya Pak. kalau sudah submit Hmm. nanti. Iya, kalau sudah panjang ngeklik itu nanti akan keluar itu. Oke, baik. Kemudian ini nanti ya Bu kayak tadi ya, berarti surveinya kan tanggal 19 sampai 21 nih ya. Ya, Berangkatnya kan tanggal 19 ini kan gini, berangkat surveinya harusnya gini Bu, ini kan 19 19. Berarti berangkat surveinya ya 19 sampai 19 kan nggak mungkin panjenengan di perjalanan sampai sampai anu kan lama kan? sampai 2 hari. Ya. Iya, kecuali ini di Papua, kecuali di Papua. Jadi itu ya, berangkat surveinya tetap sama 1 hari. Pulangnya ya 1 hari, kan nggak mungkin 2 hari ya, Bu. Oh Kecuali ya, kalau jauh, ya itu. ya siap. Ini sudah, nanti panjenengan tinggal mengisi yang ini ya, Bu. Ini nanti kita pandu bersama-sama ya. Kalau ini nanti kalau sudah selesai semua nanti akan muncul kayak gini ya. Kapan surveinya, Ya, kemudian ini akan keluar surat tugasnya siapa gitu ya. ya, Ini nanti ini penilaian surveyornya ini. Ini penilaian surveyornya nanti kayak gini. Ada tulisan tersedia bukti sarana prasarana. Beliaunya bilangnya ada SPO, ada bukti, tetapi tetapi belum ada sosialisasi. Nah, itu nanti dikasih masukan oleh surveyornya gitu. Ini ini aplikasinya surveyornya gitu ini, Bu. Tuh, sampai nanti akhirnya terbitlah sertifikat gitu ya. Itu. Ya, jadi nanti seperti itu ya, Bu. Terkait ya, DSU. baik. Nah, kemudian untuk yang aspak sudah punya passwordnya, Bu. Passwordnya ini masih minta sama Dinkes, kemudian sama Dinkes sudah saya masukkan, tapi kok nggak bisa login. Oh, iya iya iya. Berarti nanti diurus dulu. Nanti kalau panjenengan sudah bisa, nanti kita akan sampaikan ya. Atau sekarang saya sampaikan aja ya terkait sebentar aspak ya. Baik, disampaikan sekarang nggak apa-apa. Ini ya Bu aspak ya aplikasinya. Sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Nah ini aspak sebentar. Nah ini aplikasi aspak seperti ini ya Bu. Tampilannya nanti seperti ini. Ya, tampilan depannya. Nah, Aspak itu untuk apa sih ini loh? Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sistem rujukan yang optimal. Makanya ada Aspak. Aspak itu untuk apa sih? Untuk sarana prasarana alat ya, SPA itu pemenuhan sarana prasarana ya, itu. Nah, ini ada data input, proses dan nanti outputnya. Ini ya. Jadi nanti harus terupdate dan tervalidasi 100%. Aspak itu oleh Dinkes ya. Jadi nanti seperti itu harus terupdate. Itu ya Bu. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Langsung kita ke aplikasinya aja. Aplikasinya mana ya? Ini. Nah, Bapak Ibu nanti buka di sini http aspakkemenkes.go.id ya. Nanti Iya, masuk ke sini untuk mengupdate atau mengupload dokumen terkait dengan sarana prasarana alkesnya jenengan semuanya ya. Itu. Nanti masukkan password sama PIN-nya baru sign in ya. Nah, nanti akan muncul ini update alat, update sarana, update prasarana. Jadi ini semuanya harus diisi. Ya, jangan sampai nggak diisi. Ini. Jika masih ada tanda notifikasi, masih notifikasi itu lihat, 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 berarti itu belum diisi ya. Belum selesai melakukan pengisian atau input data. Jadi mohon nanti eh,
paling tidak kalau ada tulisan lihat itu harusnya sudah hilang gitu nggih. Nah, update-nya ini klik profil untuk menginput data penginput dan merubah standar password standar. Kemudian ini yang perlu diingat, dahulukan isi sarana sebelum mengisi alkes. Jadi diisi dulu sarana sebelum mengisi alkes. Untuk melihat lebih detail bagaimana yang belum terisi, klik lihat. Jadi gitu nanti. Ini tak berikan PowerPoint-nya. Kemudian Ya, ke tingkat keaktifan update data. Nah, ini nanti yang akan dicek sama Dinkes ya, Bu. Tervalidasi 100% kayak gini. 100, 100, 100. Nah, ini berarti semuanya sudah tervalidasi oleh kementerian ataupun Dinkes. Oke. Ini ya, Bu. Nah, gini, Bu. Nanti. Jadi ini memang tugasnya Dinkes untuk memverifikasi nanti ya. Jadi panjenengan nanti saya berikan ini sambil kita pandu pengisiannya ya. Gitu. siap. Oke. Kemudian lanjut ke ini sebentar. Sudah ini standar. Ke bab 1. Mungkin ada ditanyakan dulu, Dokter. Bu, terkait dengan tadi aspak sama DFU. Monggo. Belum nanti di tengah jalan pasti akan ada pertanyaan, Pak. Oke, siap, nggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan aja, nggih. Kita Iya. lanjut ke standar yang pertama, guys. Bab 1, yaitu tata kelola klinik. Jadi tata kelola klinik, nanti ini apa saja yang dibahas, ini kita bahas. Nah, standar akreditasi klinik itu ada 3, nggih. Nanti bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau saya ini bab 1, bab 2 terkait dengan tata kelola klinik dan peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk bab 1 dulu ya. Kita pahami bab 1 dulu, baru besok bab 2. Nih, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan atau spesialis. Jadi kalau klinik itu ada yang melayani spesialis ataupun medis dasar. Misalkan klinik Pratama itu termasuk Madasar. Kemudian kalau spesialis berarti klinik utama. Dan pelayanannya semuanya harus komprehensif, menyeluruh. Ya, berarti ada pendaftaran, ada pemeriksaan, ada farmasi kalau ada, mungkin atau kalau ada laboratorium, itu semuanya harus terstruktur, terkomprehensif, berkesinambungan, ya itu paripurna, nggak ada yang tertinggal, gitu nih, sesuai dengan standar. Nah, apa bedanya klinik utama sama sama utama, Pratama sama utama? Yang pertama adalah hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Ya kalau kompetensinya berarti dokter atau dokter gigi. Jadi sama-sama rawat jalan, rawat inap, tapi kalau Pratama itu hanya menyelenggarakan medis dasar. Tetapi kalau utama itu bisa dua-duanya, baik itu spesialistik atau medik dasar dan spesialistik. Jadi bisa digabung antara jadi perbedaannya itu Pratama itu khusus untuk yang pelayanan medis dasar, sedangkan klinik utama adalah pelayanan medis spesialistik atau medis dasar dan spesialistik. Pelayanannya itu. Kemudian penyelenggaraannya sama, ada rawat jalan dan rawat inap. Kita pahami dulu tadi ya yang sudah saya berikan tadi terkait standar akreditasi klinik ada di HK nomor 107 Menkes 1983 tahun 2022 tentang standar akreditasi klinik di mana ada bab. Bab itu bab 1, bab 2, bab 3 itu namanya adalah proses bisnis klinik itu. Kemudian yang kedua adalah standar yang harus dinilai dalam akreditasi. Ada standar 1.1 sampai 1.3 itu ada di bab 1. Ya, 1.1 sampai 1.4 itu ada di bab 1. Bab 2 itu adalah 2.1 sampai 2.3. Kemudian bab 3 itu ada 15 standar, ya. 15 yang dinilai. Kemudian kalau maksud dan tujuan ini adalah menjabarkan makna dari standar. Jadi turunannya dari standar. Nah, nanti ini kan ada elemen penilaian, poin-poinnya ya yang dirinci dalam penilaian. Jangan melihat dari elemen penilaian. Lihatlah maksud dan tujuan untuk mengetahui apa yang ingin dinilai oleh surveyor terkait akreditasi. Jangan lihat elemen penilaian, lihat maksud dan tujuan.
lebih jelas, lebih rinci penjelasannya. Di bab 1 itu ada tata kelola klinik, ada 4 standar. Kemudian di bab 2 adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien, ada 3 standar. Nah, kalau bab 3 itu ada 15 standar. Di mana EP-nya ada punya saya itu yang di bab 1 ada 19, bab 2 18, bab 3 ada 67. Jadi banyak di bab 3 ya. Hampir setengahnya dari bab 1 dan bab 2 gitu ya. Apa bab 1 itu adalah tata kelola klinik. Ya, bagaimana mengelola klinik itu? Ya, mulai dari pimpinan, penanggung jawab sampai dengan stafnya itu. Yang perlu dipahami adalah ada 4 standar. Yang pertama adalah pengorganisasian klinik, tata kelola sumber daya manusia, kemudian tata kelola fasilitasnya yang ada di sana, sama bab 1.4 yaitu tata kelola kerjasamanya. Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh klinik, baik itu dengan staf atau karyawan maupun dengan pihak ketiga, ataupun dengan puskesmas ataupun dengan rumah sakit. Gitu. Nah, ini gambarannya klinik itu harus satu kesatuan. Jadi ada kepemimpinan efektif, jelas. Ya, jelas pembagiannya antara dokter, kemudian penanggung jawab, pemilik, serta pemberi pelayanan. Semuanya jelas tertuang dalam dokumen tata kelola klinik. Apa saja di dalamnya? Ada visi misi, ada struktur organisasi, bagaimana uraian tugasnya tertulis di situ, bagaimana tata kelola manusianya, fasilitasnya, semuanya tercatat. Gitu. Kemudian ada 4 kan tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengorganisasian klinik di mana dalam mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang, klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Jadi nanti ditentukan dulu visi, misi, dan tujuan klinik apa supaya organisasinya jelas. Setelah ada itu, lakukan yang namanya pembagian tugas melalui struktur organisasi. Jadi jelaskan tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, kerjasamanya seperti apa, dan lain sebagainya. Masing-masing anggota ini harus memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Apabila beliaunya atau mereka rangkap jabatan, boleh ya, boleh rangkap jabatan. Misalkan dia sebagai eh, PJ klinik ya, dia juga sebagai dokter. Itu tidak apa-apa gitu. Atau dia sebagai juga PJ PPI. Itu tidak apa-apa. Itu nggih. Kemudian nah, seperti yang tadi saya jelaskan, supaya paham terkait dengan isinya, panjenengan jangan melihat elemen penilaian. Lihat ke maksud dan tujuan ini, lebih rinci. Misalkan tersedia visi misi tujuan klinik yang ditetapkan dengan pihak berwenang. Ini kan nggak paham ya maksudnya ini minta apa gitu ya. Jadi kita lihat di maksud dan tujuan. Klinik menetapkan visi misi dan tujuan. Lek menetapkan berarti SK gitu ya. Itu. Pokoknya lek kalau bahasanya klinik menetapkan itu berarti SK. Bisa jadi SUP. Gitu nggih. Yang kedua adalah klinik dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang menyusun struktur organisasi. Nah, dilengkapi dengan pemilik, penanggung jawab, dan petugas yang disertai wewenang dan tanggung jawab. Jadi semuanya itu terstruktur. Ya, jadi ya tetap harus tahu tupoksinya apa, beban kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya itu harus dipatuhi bersama. Nah, ini ya, apabila yang visi misi itu nanti diminta SK, kemudian kalau struktur itu minta sosialisasi, ya pembentuk penyampaian struktur organisasi. Misalkan saya sebagai kepala MFK itu harus semua karyawan tahu kalau saya itu ketua MFK atau PJ MFK. Kemudian uraian tugasnya ya dibuatkan setiap karyawan. Apakah sudah dibuatkan? Monggo dilampirkan nanti. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Ini jadi mulai dari perencanaan, pemetaan sampai peningkatan kapasitas aparaturnya juga nanti ikut di VDI suara. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan ini baik jumlah, jenis dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ini harus dihitung ya menggunakan ABK, analisis beban kerja. Di LBC itu sudah disusun anunya Ibu, tabel ABK-nya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja nggih, disesuaikan gitu.
Nah, ini yang perlu dipahamkan adalah penanggung jawab klinik pertama adalah seorang dokter, dokter spesialis ataupun dokter gigi. Klinik utama dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP dan dapat merangkap sebagai pemberi layanan. Penanggung jawab hanya akan menjadi penanggung jawab satu klinik, nggak boleh banyak. Apa itu file kepegawaian? Nah, kan diminta nanti ya ada kualifikasi. Apakah pendidikannya sudah sesuai? Misalkan terapis itu harus perawat, mungkin. Atau apa itu harus sama dengan pendidikannya. Pelatihannya seorang beautician itu apakah pelatihannya A B C D F G? Monggo di list apakah mereka sudah memiliki kompetensi itu atau tidak gitu, nggih. Kemudian kalau ke tenaga kesehatan harus ada STR sama SIP yang berlaku. Kalaupun masih pengurusan perpanjangan, mana buktinya? Kemudian uraian tugasnya tadi sudah ada, sertifikat monggo dikumpulkan ke bagian manajemen. Penilaian kinerja bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, atau setiap bulan. Kalau LBC kayaknya setiap bulan, gitu. Setiap tanggal 22 kalau nggak salah itu nanti monggo panjenengan itu dimengerti, dipahami gitu, nggih. Kemudian uraian kompetensi apakah sudah sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Ini jadi nanti yang dinilai. Yang nomor satu itu adalah analisis beban kerja ya. Nanti dihitung pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga disesuaikan dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan. Jangan lupa file kepegawaiannya diperbarui. Kemudian kinerjanya secara dievaluasi setiap bulan itu harus rutin ya. Ataupun bisa kinerjanya SDM itu bisa 1 bulan 1 kali. Kalau LBC kan 1 bulan 1 kali. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun 1 kali. Gitu, nggih. Ini nanti yang akan ditentukan adalah dokumen-dokumennya nanti ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan ya terkait dengan fasilitas dan keselamatannya atau TKK 3, safety. Klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi, dan suportif. Menyediakan alat kesehatan sesuai dengan peraturan. Jadi nanti harus menyusun manajemen resiko. Ada 7 nih ya. Baik dari keselamatan dan keamanan, limbah B3, penanggulangan bencana, proteksi kebakaran, peralatan medis, utilitas, itu baik listrik apakah menyala 7 kali 24 jam, air menyalanya lancar ataupun menetes atau gimana. Gas medis itu maksudnya tabung oksigen harus tetap ada ya. Kemudian sarana sanitasi itu IPAL ataupun STTPL kalau nggak salah. Itu ya nanti dimasukkan sama pengangkutan limbah domestik dan orang lain dan limbahnya ya seperti itu. Yang pertama yang dibutuhkan adalah surat perizinan, jangan lupa SIO. Di situ lengkap sepertinya kalau LBC ya, itu lengkap nanti tinggal ditambahkan. Program manajemen resiko tadi sudah ada. Yang nomor 3 ini adalah daftar inventaris seluruh sarana prasarana yang ada di klinik. Ya, apa itu maksudnya? Yang ada di aspap sama bukti pemeliharaannya. Kemudian yang keempat adalah ada SOP terkait pengamanan dan akses keluar masuk ke kantor. Buktinya pakai apa? CCTV, satpam atau apa dan lain sebagainya. Kemudian bukti pengelolaan limbah beracun dan berbahaya. Ini apakah klinik sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan LPG apa terkait dengan ini limbah B3 ya, limbah B3 itu monggo panjenengan diskusikan ya, didiskusikan apakah sudah sama PT ARA atau PT Sagraha, monggo nanti dokumen kontraknya dimasukkan di sini, manifestnya dimasukkan sini, hasil penimbangan dengan dengan pengelola limbah B3 itu juga harus dimasukkan ke sini. Kemudian jangan lupa kreseknya warna kuning, nggih. Kemudian bukti pengelolaan sampah domestik jangan lupa ini juga perlu dilakukan dengan kresek warna hitam. Tetapi bedanya nomor 5 itu adalah nanti jangan lupa tempat penyimpanan sementaranya harus ada kulkas pendingin atau cool change. Itu wajib ya harus dipenuhi klinik itu ya.
Kemudian alat pemadam api ringan. Nah, ini harus ada ya. Kemudian ada jadwalnya, pemeliharaan, jadwal pemakaian helm, merah, putih, kuning. Itu harus ada semua dan biru. Kemudian selanjutnya adalah simulasi APAR. Penggunaan APAR itu juga harus tertata sama eh, pribadi tadi itu ya, terkait dengan misalkan simulasi dan lain sebagainya itu ya. Kemudian penanda jalur. Nah, di penanda jalur ini adalah ada tulisannya LBC di depan. Terus mungkin 500 meter ada klinik sebelah kanan namanya LBC. Nah, itu penanda jalur. Mana toilet, mana toilet, mana farmasi, mana ruang perawatan wanita, laki-laki itu harus ada ruangannya. Kemudian jalur evakuasi sudah paham yang paham dan titik kumpul. Kemudian ada bukti larangan merokok sama yang nomor 10 bedanya adalah terkait sama yang tadi nomor 3 itu kan semua alat ya baik itu medis non medis sarpras pokoknya. Nah, yang nomor 10 ini adalah terkait sama hanya medis saja. Jadi ada daftar inventarisnya medis, bukti pemeliharaan medis, kalibrasinya yang punyanya medis. Berbeda sama nomor 3. Nomor 3 itu keseluruhan. Tuh. Jadi ini sama ya, nanti ada SPO, kemudian ada daftar-daftarnya ini. Nanti panjenengan bisa lengkapi semuanya ini. Kemudian tata kelola kerjasama ya, atau TKK 4. Nah, klinik harus melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya dalam bentuk dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak ada dua, klinis sama manajemen. Klinis perjanjian kerjasama antara klinik dengan individu staf medis dalam bentuk fakta integritas. Itu Pak Paru. Kemudian di kontrak manajemen adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan badan hukum dalam penyediaan alat kesehatan dan peralatan non klinis itu, dan dievaluasi oleh pemilik dan penanggung jawab klinik dengan mengukur pemenuhannya. Nah, elemen penilaiannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah ada dokumen kontrak, ya perjanjian kerjasama, baik itu terkait linen, misalkan ada laundry, misalkan sama apotek, kalau nggak punya apotek, kemudian sama masjid, BI Leon anu, kemudian kok masjid apa? Anu, rumah sakit sama puskesmas, ya, rumah sakit, puskesmas. Kemudian rumah sakit mungkin rumah sakit yang swasta ataupun rumah sakit pemerintah itu juga bisa. Kemudian sama limbah B3, linen, kemudian sampah domestik itu semua dimasukkan. Kemudian perjanjian kinerja atau kontrak dengan karyawan klinik itu juga dimasukkan di sini. Kemudian di dokumen kontrak harus ada indikator kinerja dan ada bukti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan klinik ya. Itu. Jadi gitu, monggo mungkin ada yang ditanyakan Ibu sampai bab 1 ini. Monggo. Mohon izin Pak Agung untuk bab 1. Salah. Ini Bu. Ya, mohon izin Pak bertanya untuk bab 1 ada berapa anggota Pak dalam kelompok di bab 1? Nah, di bab 1 itu idealnya adalah pimpinan klinik, cabang, ataupun penanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah yang bagian mengurusi MFK, manajemen fasilitas kesehatan. Itu. Yang mengurusi limbah B3, sampah domestik, kemudian dokumen kontrak gitu. Manajemen lah gitu. Itu. Ya itu dipincap semua kayaknya. Iya, itu nggih, nanti Baik dimasukkan Pak. Ya, dimasukkan sini gitu. berarti satu orang gitu cukup ya berarti ya Pak ya. Boleh, monggo. Maksudnya gini, untuk yang lainnya kan bisa dibagi ke bab yang lebih banyak ya Pak ya. Bisa, Seperti bab 3 monggo. itu kan banyak ya Pak. Yang paling banyak menguras energi bab 2 sama bab 3.
bab 2 dan bab 3 ya. Nggih. Oke, siap, Itu Pak. menguasai energi, Bang. Harus mutu kan, mutu sama Iya. keselamatan pasien. Sama bab 3 nanti. Nggih. Oke, Bab 2 siap. paling enggak ada orang 2 atau 3 gitu, Bu. Ya. Kan kebanyakan kan sudah ada kan kalau dokumen-dokumennya kan dilengkapi oleh LBC pusat kan. Kalau bab satunya. Yang berbeda itu biasanya bab duanya karena memang langsung tertuju pada mutu kliniknya sama peningkatan keselamatan pasiennya gitu ya. Itu. Jadi di bab 2 ini ada dokter penanggung jawab ya, Pak ya? Iya, Dokter penanggung dokter jawab penanggung jawab, PJ di bab 2 mutu, apa? PJ PPI, ya itu. Pimpinan klinik, kemudian penanggung jawab klinik. Itu. Mutu soalnya. Mutu itu nanti ditunjuk siapa PJ mutunya. Kemudian nanti PJPPI-nya monggo minimal perawat ya kalau PJPPI ya. Itu. Maaf Pak, kami tidak ada perawat karena perawatnya udah nggak ada resign. Oh, terus mungkin siapa nanti yang Iya. bisa atau tenaga kesehatan ya kalau PPI ya. Harus tenaga kesehatan kalau PPI ya. Baik, Hmm. dari farmasi berarti ya Pak ya? Iya, pokoknya tenaga kesehatan ya. Heeh. Oke, siap Pak. Farmasi atau siapa nanti mengikuti pelatihan yang sudah kami kirimkan itu ya, linknya ya nanti. Kalau belum punya keahlian PPI ya. Oh, harus ada sertifikasinya ya Pak ya? Iya, harus. Oh, Harus itu wajib, wajib. dan sertifikasinya itu apakah menyesuaikan? Maksudnya gini, harus ada latar belakang nakes, Iya, gitu kan harus Pak? nakes memang. Makanya nakes siapa Maaf nanti? Pak Agung, Nggih, Bu ya Dokter. maaf Pak Agung, Nggih, itu Dokter. berarti yang jenengan kirim yang untuk nanti workshop yang di tanggal 12 September itu, Nje? Kayaknya Masih kemarin di tanggal berapa gitu, sekitar Dokter? Saya juga lupa. Itu dari Dokter Alfi. harusnya harusnya Agustus, cuman karena operasional atau apa dipindahkan di tanggal 11 sampai 12 September itu, Oh iya, berarti itu yang Dokter. PPI. Nggih, iya itu Dokter berarti. Nje, yang itu yang diikutin ya. Nggih, itu. Nanti siapa yang ditunjuk, monggo tapi yang harus tenaga kesehatan ya. Oh, baik, baik, Ada baik. minimalnya ya Pak? Maksudnya Apanya? minimal sertifikasi satu atau Enggak, yang penting ada penanggung satu? jawabnya satu orang. Penanggung jawab tuh kayak Kalau ketuanya gitu, ketua PPI-nya. Kalau misalnya PPI-nya di sini saya yang untuk itu saya mengikuti workshopnya itu sudah cukup ya Pak Nggih, Agung itu. Dokter, nanti panjenengan tinggal sosialisasi ke rekan-rekan di LBC gitu saja. Oh, iya Nggih. iya baik. Satu orang saja, tetapi yang diutus itu memang harus medis. Entah itu dari apoteker, perawat, atau siapa gitu. Harus medis memang. Itu ya, harus medis. Karena memang di situ basic ya, di situ basic ya soalnya. Jadi memang ya harus ada sertifikat memang. Di elemen penilaiannya itu memang ada di 2.3 EP3 itu minta memang PJPPI-nya harus minimal punya kompetensi PPI. Itu memang harus ada. Makanya ada workshop-workshop yang panjenengan bisa ikuti melalui online gitu. Nggak apa-apa. Nanti diikuti. Iya, Mm, itu online ya. nggih. Oke, baik Pak. Oke, Oke. tetap semangat aja Itu nggak di apa-apa. bab Nanti kita 2. sambil berproses nih. Iya nggak Oh apa-apa. iya, Oke, itu nanti oke. berproses aja nggak apa-apa kok Bu. Nanti bisa WA ya. Mm-mm. Oke, baik. Mungkin ada yang tanyakan lagi, monggo. Untuk bab 3, Pak. Untuk bab Mm-mm. 3 berapa anggota kelompok, Pak? Nah, bab 3 nanti ke dokter Alfi. Iya. Saya nggak begitu paham. Oh, gitu. Iya, iya. Berbeda. Jadi Pak Agung di bab 1 dan 1 sama 2, 2. kemudian Nggih. dilanjutkan Dokter Alfi. Iya, nanti dokter Oh, Alfi iya. yang bab 3. Nggih. Nanti kalau saya bersama saya bab 1, bab 2. Nanti bab 3 sama dokter Alfi. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan bab 2. Nggih. Jadi diusahakan sudah ada timnya untuk bab 2. Nggih, Bu. Siap, Pak. Nggih. Karena bab 2 ini adalah bab yang paling krusial di klinik ya. Heeh. Oh Kalau iya, yang bab baik, satu Pak. kan sudah ada pakemnya ya dari LBC klinik ya, dari yang pusat itu Iya. ya.
pakemnya, tinggal Iya, panjenengan siap. menyesuaikan aja sih, maksudnya kayak struktur organisasi, visi misi, terus kerjasama dan lain sebagainya itu kan sudah ada pakem ya, tinggal panjenengan Iya. eh, apa ya, menyesuaikan lah nama-namanya. Tetapi kalau yang bab 2 itu harus memang benar-benar dipahami gitu, pemahaman benar-benar di kliniknya Oke, siap. gitu. Jadi harus Ya, baik, Pak. dipahami gitu. Nggih, jadi itu. Ya. Nggih. Tetap semangat nggih Ya. semuanya. Sebentar lagi saya nanti akan berikan mulai dari bab 1, bab 2 gitu nggih. Lengkap dokumen dari saya bab 1, bab 2 sampai tadi PPT yang akan nanti saya berikan di bab 2 minggu depan gitu nggih. Itu. Ada yang ditanyakan lagi monggo. Halo. Halo. Eh, Halo, monggo. Halo Pak Agung, Oh, mohon nggih. maaf ke skip Oh, nggih, Bapak. nggih, Iya, nggih, nggih, mohon nggih. maaf tadi ada Nggih, telepon. nggih. Iya, Nggih. iya. Bagaimana Pak? Maaf Pak, tadi Hmm. bertanya mengenai link-link yang harus diisi yang berhubungan sama link Kemenkes. Oh, Salah satunya tadi kan ASPAK Pak. Ya, aspak. ASPAK tadi Heeh. kan masih menunggu dari Dinkes Pak. Tapi kalau yang untuk mutu Fasiankes Pak, Mutu Fasiankes itu berarti INM ya. Nanti ada di ya. www.mutufasiankes. Nanti saya kirimkan ke linknya jenengan, linknya jenengan sampai ke grup ya Bu. Oh iya, kalau linknya saya sudah ini Hmm. sih Pak, saya sudah mulai isi tapi masih bingung Pak untuk Oh, itu. pengisiannya. Nanti kita ketemu di bab 2 ya. Oh gitu, Itu nanti baik. di bab 2 kita Iya, akan bedah semuanya satu persatu karena itu memang butuh waktu yang lebih banyak itu. iya banyak sekali ya Pak ya itu Iya, yang harus heeh. diisi. Heeh. Iya. Panjenengan Berarti ini sambil sambil berproses. berproses, iya berproses di bab 2 ya. Nanti kita Oke, minggu depan akan oke. ketemu di bab 2. Jadi kita akan ajarkan apa itu INM, terus pengisiannya kayak apa gitu, Bu. Jadi Oh gitu. satu persatu nanti kita buka aplikasinya jenengan, kita akan pelajari Iya, ini ngisinya seperti apa sih iya, gitu ya. Jadi kita pandu gitu. Jadi iya, sebenarnya kalau siap. sekarang ini harusnya mengisi aspak sama itu ya Bu, DFO. Nanti nggak apa-apa, kita akan perlahan-lahan aja sambil aspaknya nanti segera tanyakan ke Dinkes Surabaya ya, Kota Surabaya nanti supaya segera untuk kita pandu untuk pengisian aspaknya gitu nggih. Oh iya, Pak. Sebenarnya kan sekarang untuk apa pengisian aspaknya nggih. Untuk bantu Oh pengisian gitu. aspaknya. Heeh. Oh iya, iya, iya. Yang tapi Baik nggak Pak. apa-apa nanti kita Berarti bantu ini, lagi di minggu depan aja sambil iya. panjenengan tanyakan ke mereka apakah nanti sudah bisa diakses itu ya. Oh iya, Hmm. baik Pak. Nggak apa-apa Untuk tetap jadwalnya semangat. sendiri nanti mungkin bisa di-share-kan ya Pak ya? Apanya Bu? Jadwalnya, untuk jadwalnya. Jadwal apa Bu? Jadwal bimbingannya Bapak. Jadwal apa Bu? Jadwal bimbingan berikutnya Oh iya Pak. tetap, tetap harinya tetap ya Bu. Oh, hari Kamis ya Pak ya? Tetap, tetap aja. Jadi biar Oh biar gitu. nggak bingung waktunya ya. Oh iya, siap. Jadi biar Baik Pak. biar Jadi tetap terjadwal ya. ya tidak merubah tatanan maksudnya. Jadi biar apa? Oh, setiap hari Kamis ini punya jemur gitu. Oh iya. Ya, jadi Oke, ini memang siap sudah Pak. saya tatat jadwalnya Bu. Jadi setiap hari Kamis. Nanti misalkan saya nggak bisa atau jenengan nggak bisa, nanti kita bisa nego lagi gitu nggih. Oh Untuk iya. ganti. Ya, baik Misalkan Pak. minggu ini kita Untuk nggak bisa. kalau untuk Ya. bimbingan Dokter Alfi Pak? Nah, itu beliau nanti Ya. Kalau untuk panjenengan WA ke beliaunya. Oh iya, Heeh, baik Pak. itu. Nanti Ya, beliaunya nanti siap. yang melakukan bimbingan tanggalnya berapa gitu nggih.
Oh iya, Nggih, siap. nggih, tetep Maaf Pak, untuk materi yang barusan disampaikan bisa di-sharekan di WA grup ya Pak ya, iya, untuk bisa kami siap. pelajarin Ya, bersama. Karena ada sebentar lagi beberapa SBM saya yang tidak berikan hadir. semuanya nggih. Saya kirimkan ke sana, nanti panjenengan juga sambil buka-buka Aspak sama DFO ya, gitu ya. Ya, oke, Cara baik pengisiannya Pak. nggih, semuanya Siap sampai Pak. ke pedoman sama Iya, panduannya tadi ya. Itu. ya, Tetap Pak. semangat aja, nanti saling komunikasi di grup ya. Itu. Ya, siap Pak. Terima Oke, kasih banyak oke, atas bimbingan sami-sami dan tetap waktunya semangat. Pak. Kita nanti ketemu minggu Iya, depan di bab 2 terkait dengan INM. Jadi bab 2 besok lumayan lebih lama. Jadi monggo nanti kita mungkin bisa lebih anu nggih Bu, kita lihat jamnya, bisa nanti mungkin jam-jam 4 atau jam berapa gitu ya. Nanti kita lihat ya, gitu jam nggih. 4 ya Pak. Ya, oke. Iya, soalnya kalau sudah sore gini cuman ada satu shift juga, Pak. Oh iya sih, nggih, Kemudian nggih, bisa nggih. bidang pelayanan. Oh Ya, gitu, nggih nggak apa-apa, mohon nggak maaf. apa-apa. Kita Iya. pahami kok, nggih, nggih nggak apa-apa. Iya, Tetap semangat, jadi nggih, tetap apa iya, WA aja nggak apa-apa. Ya, iya, siap oke Bapak. oke. Terima kasih semuanya. Nggih, Terima mohon kasih, maaf apabila ada Kak. kesalahan, kurang lebihnya. Terima kasih. Iya, Wassalamualaikum kamu juga warahmatullahi sama. wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Mohon izin live. Oke, Nggih, siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam.